Okay, hello everyone. Good evening. Good afternoon, guys. Good afternoon, bro. Good afternoon. Alright, so welcome back again to the class, everyone. Nah, kemarin kita sudah libur, ternyata tidak jadi kelas hari Sabtu karena di Padam. Itu mah sama aja So, pilihannya. apa? Itu mah sama aja pilihannya Sabtu depan. Iya. Oke. Jadi tetap ya dipindahkan ke Sabtu ini ya, guys ya. Okay, so guys. Jadi teman-teman, maybe right now, without taking a long time, we would like to start the class. And let's open our class first by praying together. Praying begin. Okay, finish. Thank you so much. How are you today, guys? I'm fine. Fine. How about Fine, you? right? Yep, I'm I'm fine. very well, Branches. Guys, by the I'm way, fine. it's just a short story. Today, I am starting my I've been starting my internship day, guys. Jadi Bro Yahya tuh udah hari ini udah mulai magang, teman-teman. Oke, nah tadi Bro Yahya juga ngajar teman-teman nih, baru pulang setengah 4 sampai kos, Kamu tuh apa, bro? makan, istirahat, bahan sebentar, mandi, udah terus siap-siap kelas. Magang itu apa? Magang itu kayak belajar kerja untuk syarat kelulusan di kampus nanti, guys, kayak gitu. Kayak misalkan kalau orang tua Bro kalian masih kerja, kuliah. bro masih kuliah. Nah, jadi nanti ada syarat kelulusannya kalian harus magang juga atau PKL ya, namanya praktek kerja lapangan. Oke, so Bro, well, umur uh, uh, 22 bukan? yap betul sekali. I am 22 years old, everyone. Alright, so well, Francis, today we would like to continue our lesson. Ini masih di pertemuan kelima. Kayaknya kita akan sedikit ini lebih butuh perhatian untuk pelajaran hari ini ketimbang pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ya, karena nantinya supaya kalian bisa ngerjain kuisnya ya mau nggak mau kalian harus bisa memperhatikan di sini guys. Oke? Oke. So, kita lanjutkan dulu sekarang Bro and Sis untuk materinya. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang yaitu Simple present. ya Simple simple present present tense. 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 Ya, simple present tense itu gini guys. Jadi simple present tense itu sama Mudah, seperti mudah. struktur kalimat dia tuh. Struktur kalimat kalau di Indonesia struktur kalimat gimana? Susunannya kalau di Indonesia, bahasa Indonesia. Subjek plus apa? Subjek. SPOK kan susunannya? Apa SPOK? Tahu nggak SPOK? Subjek, predikat, Subjek, objek, predikat, objek, keterangan. keterangan. Saya pernah belajar, Nah, bro, tapi lupa. subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita kemarin sebenarnya kita sudah Iya, pernah bro, lupa. bahas yaitu di simple past ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang simple present tense. Oke. Nah, ini teman-teman. Yuk kita langsung ke materinya dulu. Jadi, simple present tense is a grammar used to talk about an action happening now or something happening regularly. We use the present simple tense to talk about. Jadi, simple present tense itu adalah sebuah struktur bahasa yang digunakan untuk membicarakan tentang sebuah aksi yang terjadi saat ini, oke, atau sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Bro, saya Contohnya kayak keluar dulu gimana? ya. Iya, silakan. Kenapa keluar?
Kan dia Nah, guys, contoh kegiatan sehari-hari kayak gimana? Bahasa Indonesia, contoh kegiatan sehari-hari kayak apa? Hari. Tidur, tidur. Kegiatan. Ya, kalimatnya gimana? Kalimat yang menyatakan kegiatan sehari-hari. Ingin. Saya Saya tertidur di malam hari. tidur di malam hari. Oke, terus sehari-hari. Terus apa lagi? Saya menyapu kamar, lantainya sangat kotor. Mandi di Banjar. Gak usah jauh-jauh. Yang kalian lakukan setiap hari apa? Saya ngapain? Yes. I am playing game. Bahasa Indonesia. Aku bermain. Berarti setiap hari kalian main game. Iya, bro. Parah, parah, parah. Nggak belajar malah main game ya. Sehari sekali. Biasa. Sehari sekali. Ya sama aja tiap hari dong. Saya mau nggak setiap. Oke, contoh. Oh, lagi apa? Selain saya bermain game setiap hari, terus apa lagi? Saya pergi ke... Aku keluar kota. Loh, kok keluar kota? Tiap hari kalian pergi kemana, guys? Kok keluar kota? Sekolah. Saya pergi ke Sekolah. sekolah. Terus kalau pagi Sekolah. saya mandi. Saya mandi. Nah, itu harus Bro Yahya yang nyebutin. Kalian nggak nyebutin kegiatan sehari-hari. Berarti Sungai. Bro Yahya sudah bisa menyimpulkan bahwa faktanya ternyata teman-teman di sini jarang mandi. Woi, mana ada? Lah, tadi diminta kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan apa? Kalian nggak nyebutin saya mandi setiap hari. Ayo, Buang berarti air kalian nggak besar. mandi. Berarti kalian Sikat juga gigi. kalian nggak setiap hari makan. Paling makannya sekali dalam seminggu kayaknya. Berarti, Ah, itu betul. Ya, bro. Itu baru saya. berarti seminggu sekali makannya. Enggak sih, 10 kali seminggu. Iya, bro. Bohong banget. Ya, bro. Oke, nah itu teman-teman. Sekarang kita belajar contoh penyusunan kalimatnya. Nah, ini Bro ya hapus dulu ya yang ini ya. Kita belajar kalimat verbal dulu, guys. Verbal. Kita belajar tentang kalimat verbal. Ada yang tahu apa itu kalimat verbal? Verbal. Apa kalimat verbal? Verbal sentence. Verbal. Sentence itu artinya kalimat, verbal itu adalah verbal. Jadi kalimat verbal artinya apa? Ada yang tahu nggak artinya apa itu kalimat verbal? Kalau herbal kan alami. Verbal apanya? Oke, kalimat verbal sentence atau kalimat Apa? Tidak alami. kalimat verbal. Ya, kalimat verbal dalam kurung apa itu kalimat verbal? Kalimat yang memiliki Lebih kata Ya. Ya. Ya, contoh kata kerja masih inget ya? Contoh kata kerja. nagang. Ayam. Ayam. Ayam memang kata kerja. Sleep. Ala, bro. Sip. Oke, terus apa? Mopping. Mopping. Oke. Mengepel. Terus apa lagi? Take a Take a shower. Oke, terus apa lagi? Food apa sih? Ayo, kegiatan guys, aktivitas guys, apa guys? Contohnya guys. Go to school. Kan. Pergi ke sekolah. Oke, go to school. Terus apa? Play, bermain. Terus apa lagi? Fishing. Fishing, memancing. Terus apa lagi? Running. Running, berlari. Terus apa lagi? Studying. Apa? Studying. Studying. Oke, belajar. Terus apa lagi? Cooking. Nah, itu adalah contoh kata kerja. Jadi, nanti kalau kalian ada kalimat yang menyebutkan kayak gini. Oke, Bro He kasih kalimat. Ada 2 kalimat nih yang Bro He buat. Aku belajar bahasa Inggris. Itu verbal atau bukan? Verbal. Verbal.
Kok bisa tahu verbal? Soalnya ada belajar bahasa Inggris. Ya, karena ada Belajar kata bahasa Inggris kerjanya, itu kata bro. kerja. Apa kata Ada kata kerjanya? kerja. Belajar. Oke. Aku adalah seorang murid. Kalimat verbal atau bukan? Non verbal. Bukan. Bukan ya, karena nggak ada kata Verbal. kerjanya. That's it, everyone. Nah, guys, simple present tense itu untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Hari. Oke. Bro Yahya buat contoh satu kalimat. Ada kalimat namanya adalah kalimat positif. Lambangnya kayak gini, guys. Oke. Ini namanya adalah kalimat positif. Kalimat positif itu artinya adalah, sebentar nih, Bro Yahya tulis di sini ya. Kalimat positif Oke, yaitu kalimat positif atau artinya adalah pernyataan. Bukan. Oke. Nah, terus ada kalimat Negatif. kalimat negatif. Artinya adalah kalimat sangkalan. Sebutannya. Nah, terus ada kalimat Dusif. introdusif, Apa? interrogatif. Oh. Nah, kalau ini Nyaan. Oke, this one guys. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama di sini kita ada yaitu adalah kalimat positif. Apa tadi sebutan lain dari kalimat positif? Pernyataan. Oke, this one. Pernyataan. Cara menyusunnya itu adalah nah ini ya, Bro ya kasih di bawahnya ya. Subjek dulu urutannya. Masih ingat subjek itu apa aja? Benda. I, you, terus apa lagi? We. We, terus terus He. terus Si. terus It. Oke, that's great. Atau nama orang ya. Nama orang lebih dari satu atau nama orang lebih dari nama orang hanya satu atau nama orang lebih dari satu. Oke, baru nanti ditambah yaitu adalah verb. Verb satu. Ada tambahan dalam kurungnya. Nanti ada pengecualian, boleh ditambah S atau ditambah ES. Gimana caranya? Nanti kita baru ditambah Cek. Nah, ini cara menyusunnya. Oke. This one. This ya. Nah, kemudian kita bahas yaitu kalimat negatif. Kalimat negatif itu biasanya kalimat sangkalan. Biasanya ada kata tidak. Oke, that's great. Cara menyusunnya nanti subjek ditambah who atau does ya. Ditambah not terus ditambah verb satu ya. Plusnya mana? Lo Ya. plusnya. Ya, ditambah verb satu baru nggak usah SES lagi. Terus ditambah Jack. Bro, ya. nama saya belum diganti. Oke, sebentar. Selanjutnya, Bro Encis, nanti Bro Ehe kasih contoh kalimatnya kayak gimana.
dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, setelah kalimat negatif, kita ada kalimat apa? Interrogatif. Kalimat interrogatif itu adalah berupa pertanyaan. Kalau pertanyaan biasanya ada apa di akhir? Tanda tanya. Oke, tanda tanya. Kalau di kalimat interrogatif yang di depan apa dulu? Do atau does-nya dulu. Baru ditambah subjek. Baru ditambah verb berapa? Verb satu. Terus ditambah Objek. Oke, terus ditambah tanda tanya. Oke, sekarang Bro Yahya kasih contoh kalimatnya ya. Contoh. This one. Contoh. Nomor 1, kita bikin contoh kalimat positif. Bro Yahya, kalimat positif kalau di bahasa Indonesia itu kayak gimana sih contohnya? Saya pergi ke sekolah. Ini adalah contoh dari kalimat pernyataan. Nah, jadi kalau kalimat pernyataan itu nggak ada tanda tanyanya dan nggak ada tidaknya. Ingat, nih diingat-ingat. Kalimat pernyataan itu tidak ada tanda tanya dan tidak ada kata tidak. Oke. Kalimat pernyataan itu apa? Tidak ada apanya? Tanda tanya dan titik. Kok titik? Tanda tanya dan Kata tidak ada tanda tanya dan tidak. Ya. Oke, that's great. Sekali lagi, kalimat pernyataan atau kalimat positif itu kalimat yang tidak ada tanda tanya kata tidak dan tanda tanya. Iya, kata tidak dan tanda tanya. Yang nggak memperhatikan Dan atau tanda yang nggak tanya. jawab, Bro yang nggak tanggung jawab ya, bisa atau enggak. Karena ini harus dipelajari, ini nggak tahu loh Bro Yahya, teman-teman yang nggak jawab bisa atau tidak. Nah, kemudian kita berarti kalau mau bahasa Inggrisin saya pergi ke sekolah, saya itu nah ini cara menyusunnya, subjek, verb 1 ditambah objek. Oke, nah di sini saya itu berarti termasuk subjek, verb 1 atau objek? Subjek. Subjek. Berarti bahasa Inggrisnya saya. I. Nah, kemudian ada pergi. Pergi itu apa? Subjek, verb 1 atau objek? Verb 1. Verb 1 atau kegiatannya. Oke. Nah, this one. Berarti apa bahasa Inggrisnya pergi? Go. Oke. Nah, di sini sekarang kita bahas. Kalau di kalimat positif itu verb satunya ada tambahan apa? S atau ES. S atau ES. Kira-kira kalau I di sini ditambah SES nggak? Enggak. Kok tahu enggak? Kalian emang dari mana tahunya? Udah pernah kursus. Ini guys, di sini sudah ada guys. Dibaca nih. Bila subjeknya I, you, they, we, atau ya, Bro ya kasih tambahan ya. Nama orang lebih dari satu, maka nanti kita menggunakan verb satu aja, nggak usah ditambahin S atau ES. Berarti yang benar I ini ditambah SES atau enggak? Enggak, karena kan di sini cuma verb satu aja, nggak ada tambahan SES ya. Nggak ada keterangannya. Oke. So, kita lanjutkan lagi
ke sekolah. Berarti termasuk subjek, verb, atau objek? Subjek. Subjek. Hah? Objek. Sekolah subjek? Objek. Astaga. Astaga. Objek. Objek. Ya, apa bahasa Inggrisnya ke sekolah? To school. To school. Nah, berarti saya pergi ke sekolah itu adalah kalimat positif atau kalimat pernyataan. Bahasa Inggrisnya jadinya I go to school. Sekarang, Bro Yahya, kalau saya pergi ke sekolah dirubah ke negatif, gimana Bro Yahya? Bahasa Indonesianya jadinya saya tidak pergi ke Sekolah. 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 Nah, berarti ini kalau kalimat negatif, cara menyusunnya sudah beda ya, berarti ya. Cara membahasa Inggriskannya. Nih, kalimat negatif atau sangkalan. Ada kata tidak. Oke. Sisi yang pertama apa dulu? Subjek. Subjek. Subjeknya apa? I. I. Saya subjeknya ya, bahasa Inggrisnya I. Nah, kemudian di sini guys, setelah subjek ditambah apa nih? Do atau das. Kira-kira kalau I di sini pakai do atau pakai das? Do. Loh, kok bisa tahu kalau pakai do? Nah, Kalimat ini ada di sini. Subjeknya Ayu Dewi. Bila subjeknya Ayu, Dewi, atau nama orang lebih dari satu, menggunakan verb satu di kalimat positif dan di kalimat negatif dan kalimat tanya menggunakan do. Jadi karena di sini subjeknya I, berarti kita pakainya yang do, bukan das ya. Setelah do ditambah apa? Not. Not. Oke. Siapa yang bilang ditambah don't? Mana setelah do sama setelah do atau das ditambah apa? Not, bukan ditambah don't ya. Ya, Don't. teman-teman ya. Singkat kan jadi don't ya. Kalau disingkat baru jadi don't, tapi kan bukan ditambahin don't, ditambahin not aja. Do not don. Oke. Do not don. Not itu bisa disingkat jadinya adalah don't, everyone. Nah, do not atau don't itu artinya adalah tidak. Nah, kemudian setelah do atau does not, nah itu artinya tidak ditambah verb satu. Yang termasuk verb mana di sini? Saya tidak pergi ke sekolah yang termasuk verb. Pergi. Pergi. Pergi apa tadi bahasa Inggrisnya? Go. Nih, ke sekolah. To school. To school. Berarti bahasa Inggris yang saya tidak pergi ke sekolah. I don't not or don't go to school. Oke, that's great. Sekarang kita ke kalimat pertanyaan atau kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat pertanyaan. Gimana Bro Yahya kalau saya pergi ke sekolah dibikin pertanyaan? Apakah saya pergi ke sekolah? Saya pergi ke Nah, ini adalah kalimat apa? Kalimat interrogatif. interrogatif atau pertanyaan. Nah, kita lihat cara menyusunnya. Kalau kalimat interrogatif yang di depan apa dulu? Do atau das. Ya, do atau das. Gimana Bro Yahya cara tahu do atau das? Lihat subjeknya. Subjeknya di sini apa? Saya. Berarti saya pakai do atau pakai das? Do. Pakainya adalah do. Ya. Oke, kemudian ditambah subjek. Subjeknya saya. Saya bahasa Inggrisnya?
I. I. Terus ditambah verb satu. Verb satunya pergi. Pergi bahasa Inggrisnya Go. go. Oke. Go. Terus ditambah objek. School. Objeknya ke sekolah. Bahasa Inggrisnya To school. to school. Berarti bahasa Inggrisnya apakah saya pergi ke sekolah? Bahasa Inggrisnya adalah Do I go to school? That's great. Do I go to school? That's great. go to school. Sekarang Bro Yehe kasih tahu yang ditambah S atau ES. Ini guys. Masih sama pakai pergi guys. Ini ya Bro Yehe kasih di sini ya contohnya ya. Contoh kalimat positif lagi. Misalkan ya itu adalah dia LK. LK ini laki-laki ya Bro Yehe singkat ya. Oke? Oke enggak? Oke. Pergi ke sekolah. Nah, ini termasuk kalimat positif, negatif, atau interrogatif? Positif. Positif. Nah, berarti kalau bahasa Inggrisnya kita translatein, dia laki-laki, nih, susunannya adalah subjek dulu. Subjeknya dia laki-laki, apa bahasa Inggrisnya dia laki-laki? He. Kemudian, guys, ditambah verb 1. Verbnya mana? Go. Verbnya adalah pergi. Pergi bahasa Inggrisnya adalah go. Sebelum kita lanjut, kita lihat di sini. Bila subjeknya si, he, it, James atau Raisa, artinya nama orang yang cuma satu, maka kita menggunakan verb 1 apa nih? S Verb atau 1 ya, verb 1 yang dikasih tambahan S atau ES. Berarti di sini karena subjeknya he, go-nya harus kita tambah apa? S. S atau ES. ES. Go itu ditambahnya ES. goes. Di goes. Goose, bacanya adalah goose. Goes Mita. Kemudian goose berarti artinya pergi. Objeknya apa? Ke Sekolah. sekolah. Bahasa Inggrisnya ke sekolah. To school. To school. Nice. Kalau kita rubah dia laki-laki pergi ke sekolah, kita rubah ke kalimat negatif, bahasa Indonesia jadi gimana, guys? Dia LK kita rubah ke negatif, jadi gimana? Tidak pergi ke sekolah. Nah, sekarang kita translatein. Nah, kalau di kalimat negatif yaitu subjek dulu. Subjeknya dia laki-laki bahasa Inggris adalah he. Kemudian ditambah apa kalau di negatif? Do atau does. Kira-kira di sini kita pakai do atau pakai does? Das. Kenapa pakainya does? Bilang subjeknya sih. Karena subjeknya adalah he. Ya. Jadi kita pakainya does. Setelah do atau does kita tambah apa? Not. Oke. Does not bisa disingkat jadinya Doesn't. Everyone. Ya. Kemudian ditambah verb 1. Verb satunya adalah pergi. Apa itu pergi? Go. Go-nya perlu pakai SES lagi enggak? Enggak perlu karena kan di sini sudah enggak ada tanda kurung ya. Jadi pakai verb 1 aja. Ke sekolah, to school. Berarti bahasa Inggrisnya dia laki-laki tidak pergi ke sekolah.
He does not go to school. Nah, kalau dia laki-laki pergi ke sekolah, kita rubah ke kalimat tanya, jadinya gimana? Apakah Apakah Dia dia laki-laki pergi sekolah. pergi ke sekolah? sekolah? Tanda tanya. Nah, berarti kalau kita mau translatein ke bahasa Inggris, yang di depan apa dulu? Do atau does? Ya, kira-kira di sini kita pakai do atau pakai das? Does. Das. Kenapa pakainya das? Karena di Karena depannya pakai subjeknya he. Iya, karena subjeknya he, dash he. Pergi. Verbnya, verb Go. 1, pergi, go. Go atau goes? Go. Go. Ya, karena di sini kan udah nggak ada tanda kurung SES ya, jadi pakainya verb 1 aja. Ke sekolah, Lagi. Terus to school. This, Francis. Okay. This one, ya, everyone ya. Sekarang kalau Bro Yahya challenge kalian, Bro Yahya bikinin kalimat positif, kalian rubah ke negatif sama interrogatif, bisa nggak kira-kira? Bisa. maybe Maybe. Oke, kita coba ya. Nih, Bro Yahya masih kasih tunjuk contohnya. Bro Yahya kasih satu soal. Oke. Mana bro? Ditulis di kolom chatnya, ayo. Oke. Bro Yahya kasih 3 soal, kalimatnya positif, negatif, sama interrogatif ya. Yang nomor 1. Ya bro. Ditranslatein ke Inggris sama kita. Iya, kamu yang translatein ke bahasa Inggris, guys. Yo, bahasa Inggrisnya. Tulis. Kamu mau beli buku. Salah. Begini. Nah. Yuk, kamu membeli Bro Yahya, buku tulis ya. yang di komentar yang mana saudara? Salah. Ini kamu membeli buku apa bahasa Inggrisnya ditulis di kolom Iya. komentar. Bro Yahya, saya mau nanya. Kenapa? Kalau subjek kan saya sudah tahu, tapi kalau verb 1 tambah S atau ES, berarti buy jadi buys dong. Atau buyers. Ya, betul. Ditambah S aja kalau Mbak. Oke. Yo, baru satu soal aja. Dirubah ke positif aja, guys. Nggak usah dirubah ke negatif. Kan negatifnya belum. Baru positif doang. Ayo, apa ya? Kayak guis. Idoki. Mana kok belum ada yang kirim nih? Gak bisa nih. Masih ragu-ragu sama jawabannya. Malah ke ini. Orang Bro Yahya nggak minta benar salah kan, yang penting coba ngerjain dulu. Nanti kan kalau salah nanti tahu jawaban yang benar kayak gimana. Nggak ada penilaian. Ini salah nggak, bro? Salah. Bro, kalau bukunya itu 1 atau 2? Atau lebih? Kalian pakai nggak pakai masih benar nantinya. Pokoknya. Oh ya. Yang aku yang you buy yang S-nya di Iya, yang pertama. paham Bro Raymond. Nah,
Nice. Done. I'm done. Again. Semuanya sudah belum? Sudah. Done. Oke, kita lihat ya jawabannya. Kamu membeli buku termasuk kalimat apa? Positif. Positif. Kalau positif yang di depan apa dulu? Subjek. Subjek. Subjeknya apa di situ? Kamu. Apa bahasa Inggrisnya kamu? Ya. You. 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 Nah, terus ditambah apa itu? Verb So. verb 1 ada tambahan ses. Nah, guys, by the way, di sini verbnya adalah membeli. Membeli itu apa? Bye. Bye. Oke. Apakah perlu ditambah ses? Perlu. Tidak perlu karena bila subjeknya Ayu Oh, iya. Dewi pakainya verb 1 aja. Jadi yang ditambah s atau es kurang tepat, guys. Jadinya by Aduh. boleh a book atau book. book aja juga boleh. Oke. Aduh. Raymond Oke. sama saya. Oke, bro. Yuk kita coba ke kalimat kedua. Yuk. Aduh. Aduh, cepat. Main. Robot. Roblox. Yuk, mereka tidak bermain Roblox. Yuk, apa? Ketik. Mereka tidak Mereka tuh. bermain Roblox. Nih, masih di sini ya. Lihatlah, fokuslah di sini. Oke. Saya sih nggak tahu ya. Saya ngasal aja. Kayak kalau itu benar ya udah oke. Ini. Tadi apa tadi? Lupa. Apa tadi? Oh ya. Benar nggak? Kok jadi dosen? Ayo, baru 2 orang yang jawab Roblox kita. Parah. Yang ikutin jawaban di chat parah sih. Beneran. Nah, semuanya sama. Mana tuh? Nah ini. Bentar bro, belum beres. Abizar kayak Kalau saya mah sudah ya. Curiga diikutin nih jawabannya sebenarnya. Nah, sudah. Ada yang belum, Bro Katito belum, Sis Chloe belum, Sis Tiorel belum, Sis Kayla Abi belum, Gitu ya. Harusnya Din. dot sih, bukan Bro dosen. Rafa belum. Kurang Bro Katito. Terus ya Bro Katito. Dulu ini jadi Sis Kayla belum. Loh. Bro Katito kok hilang? Sis Gipta juga hilang. Kayaknya karena jaringan ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Mereka tidak bermain Roblox. Ini termasuk kalimat apa? Negatif. Negatif. Kok bisa tahu kalau negatif?
Soalnya ada tidaknya. Ada kata tidak. Soalnya ada tidaknya, betul. Cara menyusunnya kalau kalimat negatif itu yang depan apa dulu? Subjek. Subjek. Ya. Subjeknya apa? They. Mereka itu they ya. Oke. Kemudian tidak itu adalah bahasa Inggrisnya do not atau does not. Nah, di sini kita pakainya do atau pakai does? Do. Do. Karena Oh. subjeknya they, kita pakainya adalah Do. do. Oke. Kemudian setelah do atau does kita tambah Not. 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 Oke, do not itu disingkat bisa jadi Don't. don't. Oke. Kemudian ditambah verb satu. Verb satunya apa? Bermain. Bermain bahasa Inggrisnya Play. 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 Nah, kemudian ditambah objek. Objeknya Roblox. Roblox bahasa Inggrisnya ya Roblox. Kan nama game. Jadi yang benar adalah they do not atau they don't play Roblox. Roblox. Oh, teman ya. Sis Chloe kenapa pakai didn't? Kan di sini pakainya do atau does aja Sis Chloe. Kalau didn't itu yang masa lampau ya. Nah, ini they don't. Sis Kayla kurang tepat. Don't itu bukan verb satu itu verb 3 ya. Kakak itu sendirian, capek loh. Nggak ada Dan nomor 3 sekarang yuk. Apakah Bro ya makan nasi uduk? Nasi uduk. Yuk silakan. Meow, 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 meow. Oke. Nah, apa teh? Apalagi? Aduh, hilang, oi. Nggak salah aja lah. Wah. Ah. strawberry di perasaan. Harusnya aku yang juara kali bukan kalian. Aku dan ibuku tamu dan kostum tomat. Kamu itu cuma dua kostum. Sedangkan aku dan ibuku menggunakan kostum kubis. Lalu kostum pisang dan strawberry Ya, di perasaan. Nasi uduk apa? nasi uduk ya tetap nasi uduk dong. Hmm. Siapa yang udah? Saya pertama. Saya belum. Ya udahlah, asal aja. Saya juga sih. Nasi uduk gak usah di bahasa Inggrisin, tetap nasi uduk aja ya. Rice. Siapa yang bilang uduk rice? Enggak saya cek. Siapa tuh? Tahta kok jadi tah ya? Salah. Abizar. It apa tadi? Oke. Nasi uduk kok. Uduk kok. Oh ya, Kak. Ya, Apakah kita kuis? Ada kuis? ini dulu dong diselesaiin. Orang ini aja belum tentu benar semua. Malah mau kuis, kuisnya susah guys. Nggak apa-apa. Yo, sudah semua belum nih? Sudah. Dibenerin dikit. Nah, pertama di sini
Ini kalimatnya termasuk kalimat apa? Interrogatif. Interrogatif. Kalau interrogatif yang di Interrogatif. depan apa dulu? Do or does. Do or Do does? atau or Ya, kita pakainya do atau does? Das. does. Das, karena subjeknya nama orang satu, berarti pakainya das. Do. Kemudian ditambah subjek, subjeknya siapa? Bro ya. Bro Yahya. Kemudian ditambah verb 1. Verb 1 di sini Eat. Makan. makan, yaitu eat. Perlu ditambah ses enggak? Enggak. Usah. Perlu. Kan ditambah ses itu kalau di kalimat positif aja. Kalau di kalimat negatif sama interrogatif, walaupun he, she, it, subjeknya itu he, she, it atau nama orang cuma satu, jadi nggak usah ditambah ses. Nasi, objeknya nasi uduk. Nah, berarti bahasa Inggrisnya, does Bro Yahya eat nasi uduk? Nah, nih. Malah do you eat nasi uduk Bro Yahya? Kalian mau nanya ke Bro Yahya? Oke. Bukan ya, teman-teman ya. Bro Ray udah bener. Yang salah itu adalah itu kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan di akhir harus Anda tanya, Bro Ray. Udah dibenerin bro, itu ada satu lagi. Oke, ya. Bro Yahya nama orang harus huruf Sar. Nah, ini guys. Hey, this. Kalian mau coba kuisnya nggak kira-kira? Mau. Oke, Bro Yahya kasih kebebasan ini. Bro Yahya kirimin dulu catatannya. Kalian silakan lihat Ya. hasil screenshotannya Bro Yahya di sini. Ya. Nah, setelah itu nanti kalian ngerjakan sambil lihat di sini ya. Ya, kenapa Bro Raymond? Oh, Kemarin maaf ya keluar dari ini. HP-nya error. Kemarin kapan Bro? kemarin. Yang pas les, yang Kemarin. pas kemarin lah pokoknya. Oke, ya, it's fine. Oke, sudah disimpan. Oke, guys, ingat Bro Yahya. Nih, diingat-ingat. Kalau kalimatnya kalimat positif, ya, ingat. Kita bahas kalimat positif. Di kalimat positif, kalau subjeknya itu I, you, we, they, atau nama orang lebih dari satu, maka nanti kata kerjanya nggak usah ditambah S atau Yes. itu kalau di kalimat. Tapi kalau subjeknya itu she, he, it, atau nama orang cuma satu, berarti ditambah S atau S. Kemudian kalau di kalimat negatif, kan ada do, does, tambah not. Kalau subjeknya I, you, we, they, atau nama orang lebih dari satu, kita pakainya do atau pakai does? Pakainya adalah Do. Oke, kalau subjeknya she, he, it, atau nama orang cuma satu ditambah nanti pakainya do atau does? Das. Das. Oke, nah itu guys. Ingat, walaupun subjeknya she, he, it, kalau di kalimat negatif atau di kalimat interrogatif, verbnya nggak usah ditambah ses. Penambahan ses itu cuma di kalimat positif. Tuh, Bro ya sudah kirimkan di grup WA dan juga di kolom chatnya. Silahkan langsung masuk dan dikerjakan dengan hati-hati. Kalian boleh lihat catatan gambar yang Bro ya kirimkan ya. Indonesia. Untuk sebagai lihat di situ guys. Silahkan. Nah, ini.
Dudut. Yang tadi memperhatikan aja belum tentu bisa paham sepenuhnya, bisa ngerjain, apalagi nggak memperhatikan, guys. Itu adiknya Bro Fatir kok nggak pakai baju? Nggak dingin kah? Ceritakan padaku. Mana tempat tinggalmu yang baru? Bro, coba lihat chat, bro. Kenapa tuh? Ada ngechat sesuatu. Mana nggak ada? Di WA atau di kolom chat? Dewa, dewa, dewa. Oke. Gini, salah, salah, salah. Gak apa-apa deh bro, nanti ya next kita coba. Karena mungkin kalau buat bro ngerjain sekarang kayaknya gak cukup waktunya. Nanti bro ya itu. Yang penting tadi kan, yang penting sebenarnya pelajaran yang tadi ya. It's fine ya, walaupun bro ini belum bisa ngerjain dulu ya. Untuk kali ini aja. Oke? Oke. Pipinya juga Hmm, saya lagi ada gangguan. Oke, I see. Mana tempat tinggalmu yang baru? Ke sungai-sungai itu benar-benar lintasi dengan air. Kirain bro ini bro Re, WA bro yang ngirimin bro ini kayak gitu. Kirain ngirimin sesuatu. Bisa bro, oke silahkan kerjakan kalau kayak gitu. Waktunya 5 menit lagi. Eh, ayo ini harus cepat nih ngerjainnya. Kirain ini bro ya, aku beliin permen kirain kayak gitu. Oke. Hmm, mana? Serta mulia panjang umurnya. Siapa yang ulang tahun Januari ada nggak? Damai sentosa kita bersama. Januari itu bulan 6 tah? Udah Januari bulan 1 guys. Oh, enggak. Hmm, Siapa yang sudah? Saya sudah. tang ting tung siapa yang beruntung? Ini. Ini cap Benar, cip cap lagi. benar. Wih, Ya iyalah orang pilihannya cuma dua. Kalau nggak bener ya salah. Udah gitu doang. milihnya cuma satu gak dua. Hmm. Ya, salah. Mana tempat Banyak salah. damai sentosa kita bersama. Aduh. Udah bro. Sudah semua. Belum. Udah.
2 menit lagi. Aduh. Nah, udahlah. Banyak salah. Nah. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Udah semua? Belum. Sudah. Hmm. Hmm. Namanya Mr. Jim. Kita akan lihat hasilnya ya. Belum, bro. 1 minute left. 1 menit lagi nih. Oke. Oke, sudah. Iya, udah. Dah, Sudah? keluar. Ntar. Tiga. Tiga. Harus ngasih emoji dulu. Nah. Oh. Udah belum kalian? Siskifta juara 1, Bro Ray juara 2, Bro Raymond juara 3, Sistiorel 2, juara 4, Sis Chloe, Bro Katito, Bro Fatir, Bro Abizar, Bro Rafa, dan Sis Kayla. Mes, siapa mes? Mesh again, Mesh. Hapus aja Mesh nih. Gak penting Mesh ya kan? Gak Iya ada loh. ditanyain kan Mesh juga. Ini. Banyak salahnya. Ada Bro Katito ada. Ya, banyak salahnya. It's fine. Emang bro ya nggak menargetkan harus benar semua guys. Belajar grammar itu harus bertahap, nggak bisa sekali paham ya. Oke, so teman-teman kita akan lanjutkan lagi besok Brantis, and we have already finished our today's lesson. So Lagu, bro. we would like to close the class first by praying together. Praying begin. Amin. All right, finish. So let's shout out the slogan together. Speaking partner. Bro, We are the best partner. Nah, Okay, that's all from me. And the last I say, see you tomorrow. And bye bye. 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 Eh.